warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Aulia dari Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di sini akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok pada kalangan remaja. Di sini saya akan menjelaskan dulu bahaya rokok itu seperti apa dan penyakit-penyakitnya. Bahaya merokok itu dapat menyerang organ dalam dan menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, kanker paru, dan stroke. Itu masih sebagian dari contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh bahayanya merokok. Lalu bahaya merokok juga dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Di sini apakah ada yang merokok atau memang semuanya merokok? Semuanya ya. Oh, semuanya merokok. Rata-rata. Kadang-kadang tapi bisa. Apa kalian tahu kandungan dari rokok itu sendiri yang kalian konsumsi setiap hari? Seharusnya sudah tahu, cuman Berhubung belum ya? Belum. enak ya terus. Enak ya terus. Manis soalnya. Oh, manis. Jadi kandungan yang berada di dalam rokok itu ada banyak. Saya akan menyebutkan beberapa contohnya karena kandungannya juga banyak, tapi saya akan mengambil beberapa. Yaitu 1, aseton. Aseton itu adalah penghilang cat kuku. Lalu yang kedua ada amonia. Yang ketiga karbon monoksida dan nikotin. Jadi ini hanyalah sebagian kandungan. Saya tekankan itu hanya sebagian kandungan ya, yang berbahaya yang terdapat pada rokok. Dan sebenarnya masih ada banyak sekali kandungan yang berbahaya di dalam rokok tersebut. Bahaya rokok juga tidak hanya membahayakan si perokok saja, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitar si perokok, yang dapat kita sebut perokok pasif. Malah itu lebih berbahaya daripada perokok aktifnya. Lalu, kapan terakhir kali kalian merokok? Ataukah ini tadi pagi? Mungkin Jarang saya itu. Oh, jarang. 5 menit yang lalu. Oke, jadi asal masnya tahu saja ya, ketika Anda sekali saja menghisap rokok, tubuh mas akan mengalami 1, tekanan darah serta detak jantung Anda akan meningkat. Yang kedua, kadar oksigen dalam darah berkurang karena karbon monoksida yang ada pada darah justru meningkat dari asap rokok. Yang ketiga, paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok menyebabkan rambut halus di saluran pernafasan menjadi rusak. Dan yang keempat, sistem imun akan melemah sehingga membuat tubuh rentan mengalami berbagai penyakit infeksi. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Apakah rokok itu bisa dicegah? Sebenarnya bisa. Itu juga tergantung dari diri manusianya sendiri mau mencegah dan merubah pola hidup sehat atau tidak. Kalau tidak diniati dari niatan diri sendiri, itu saya rasa akan susah. Karena menurut riset yang saya lakukan sebelumnya, orang-orang yang saya tanya apa bisa memberhentikan untuk merokok setiap harinya, mereka mengatakan tidak bisa karena itu sulit. Karena sudah candu, ketergantungan gitu. Oke, saya akan melanjutkan materi saya tadi ya, mengapa rokok bahaya untuk sistem imun tubuh. Jadi di dalam rokok sendiri itu terdapat kandungan racun yang dinamakan racun karsinogen. Apa itu racun karsinogen? Yaitu racun yang menjadi salah satu penyebab adanya kanker pada tubuh kalian. Dan yang kedua, terdapat karbon monoksida pada asap rokok. Kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernafasan yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunnya fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernafasan. Akibatnya, tubuh akan lebih sulit melawan bibit penyakit yang berada di lingkungan sekitar
karena harus mengatasi kerusakan organ dari racun tersebut. Nah, artinya seseorang yang merokok akan lebih mungkin terpapar racun dari asap rokok dengan frekuensi yang lebih sering dan waktu yang lama. Apa ada yang ditanyakan? Oh iya, saya tanya, Mbak. Oh, iya. Jadi gini, kan dengan melihat bahaya rokok yang seperti itu, apakah bisa untuk berhenti merokok, terus bisa diganti untuk apa? Jika ingin merokok, permen apa gimana gitu? Ya, sebenarnya juga bisa, itu salah satu alternatif juga. Di sini juga saya akan menyebutkan ya, bagaimana caranya untuk bisa memberhentikan untuk mengkonsumsi rokok setiap harinya. Yang pertama itu bulatkan niat dan tekad. Seperti yang saya jelaskan tadi, niat itu adalah faktor utama. Kalian bisa memberhentikan untuk mengkonsumsi rokok setiap harinya. Lalu yang kedua, minta dukungan orang-orang di sekitar Anda. Karena support system itu sangat penting untuk kalian juga. Lalu yang ketiga, cari kesibukan lain. Seperti kalian bekerja atau kalian mencari kesibukan seperti ya entah mengerjakan tugas, yang penting positif ya. Jangan mencari kesibukan lain yang malah mengarah ke negatif. Lalu yang keempat itu ulur waktu. Misal kalian merokok itu tiap menit kalian merokok, kalian bisa mengulur waktunya jadi 1 menit rokok, lalu sejam kemudian kalian baru merokok. Itu akan berdampak juga dalam proses kalian memberhentikan rokok itu. Lalu yang kelima, selalu ingat apa alasan Anda berhenti merokok. Tujuan kalian itu apa? Ya, seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan saya yang tadi. Iya, baik. Mengapa bahaya untuk sistem imun tubuh? Karena banyak orang yang tidak mengetahui, benar? Iya, benar. Karena di dalam rokok tersebut itu terdapat suatu kandungan yang berupa racun. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, saya mau bertanya Mbak. Di sini terkadang saya itu merasakan ya, kalau sedang stres itu tak buat ngerokok itu kok tiba-tiba pikiran saya itu bisa kena. Terus pada saat saya mau berpikir tapi saya nggak bisa, terus saya buat ngerokok itu kok bisa lancar, itu kenapa? Ya. Ini Mas, sebenarnya rokok menenangkan Anda itu adalah sebuah mitos. Yang benar itu Anda telah kecanduan rokok. Iya. Nah, jadi Anda menganggap diri Anda tenang setelah mengkonsumsi rokok itu hanyalah sugesti. Iya. Jadi yang sebenarnya itu Anda telah kecanduan nikotin yang terdapat dalam rokok tersebut. Ya, lalu seperti halnya obat adiktif lainnya yang dapat membuat candu, Anda pasti akan mulai merasa gelisah jika tingkat nikotin dalam tubuh Anda turun. Lalu jika Anda tidak kecanduan, rokok justru membuat Anda merasa gugup. Makanya Anda langsung bersugesti, aku gelisah, aku stres, aku harus mengkonsumsi rokok agar aku tenang. Ya, seperti itu. Iya. Iya. Apa ada pertanyaan lain? Ya Mas, ya di sini saya memiliki satu gambaran perbedaan antara paru-paru perokok yang aktif dan yang tidak merokok. Jadi bisa dilihat ini perbedaannya. Ya, ini gambaran paru-paru orang yang merokok dan ini gambaran orang yang tidak merokok ya. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa paru-paru yang merokok ini akan rusak, kotor, dan banyak penyakit. Dan yang tidak merokok akan bersih. Jadi ini saya menyarankan Masnya untuk mengurangi mengkonsumsi rokok atau kalau bisa memulai pola hidup sehat dengan tidak merokok lagi. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa merokok itu tidak sehat. Lagi pula itu tidak ada gunanya, malah akan membuat kalian rugi sendiri. Ya. Jadi seperti itu penjelasan tentang saya. Terima kasih.
Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang bahaya rokok. Lalu kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah datang ke dalam penyuluhan yang saya adakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.